Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Hunaini, warga RT 08 RW 002, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Saya selaku nasabah Bank Camar RW 02 dan sekaligus sebagai pengurus ingin membagi pengalaman kepada ibu-ibu semuanya di dalam saya memilah sampah di rumah, yaitu sampah non organik, yaitu diantaranya gelas aqua. Ini sudah dalam keadaan bersih, Bu, namun sebelumnya masih ada plastik yang biru itu, namun saya bersihkan seperti ini. Dan saya guyur pakai air apapun, air bekas cucian juga bisa untuk membersihkannya seperti ini. Dan saya kumpulkan sendiri-sendiri. Dan ini botol aqua pun demikian. Ada tutupnya kami buka, saya buka tutupnya. Tadinya ada tutupnya, saya buka, labelnya saya buang, saya kumpulkan dan dicuci sehingga demikian. Untuk agar menghasilkan banyak, kita begini apa ya namanya? Kita remak ataupun kita injak, Bu. Begini. Jadi kita untuk satu tempat bisa mengumpulkan banyak botol. Yang tutupnya ini kita pisahkan. Dan ini tutupnya termasuk yang keras. Kita pisahkan. Adapun tutup botol aqua yang besar, ini lumayan harganya. Kita pisahkan, jangan dicampur dengan tutup-tutup yang lainnya. Contohnya tutup botol aqua teh ataupun aqua air putih biasa, dipisahkan tersendiri, sendiri-sendiri. Dan yang ini keras nih, Bu, termasuk sifatnya keras. Kita kumpulkan juga, dikumpulkan dengan yang keras pula. Contohnya tempat botol caos, kecap, tidak usah dibuka tutupnya sebab keras, tidak bisa, dikumpulkan saja keras dengan yang keras. Dan ini pun demikian, Bu. Ini kan tempat krayon. Labelnya kita kupas, Bu. Terlebih dahulu kita kupas. Terus kita kumpulkan, kita masukkan ke bagian yang keras, kumpulkan dengan yang keras. Ini yang beningan. Ini gelas termasuk botol aqua termasuk beningan. Begitupun gelas ini termasuk beningan. Namun harus dipisah, antara botol sama gelas harus dipisah sendiri-sendiri. Dan ini tetra, ibu-ibu. Kemasan susu. Ini pun bisa. Kita kumpulkan sendiri, jadikan satu tetra dengan tetra. Dan ini namanya duplak, ibu-ibu. Dus kecil semacam Pepsodent, lampu yang ininya putih, dasarnya putih, itu termasuk duplak. Kita satukan dengan duplak. Dan ini kaleng-kaleng pun bisa, ibu-ibu. Kita kumpulkan juga kaleng-kaleng dengan kaleng-kaleng. Dan ini dus ya, ibu-ibu. Dus kita kumpulkan sendiri juga, dus dengan dus. Dus yang kayak dasarnya semuanya coklat ya, ibu-ibu, itu termasuk dus. Dan ini plastik beras pun bisa dikumpulkan, ibu-ibu. Kita bawa ke bank sampah untuk kita tabung untuk menghasilkan uang. Plastik beras ataupun karung bisa kita kumpulkan. Dan plastik bekas minyak goreng juga demikian, Bu, bisa dikumpulkan. Kita pisahkan tersendiri plastik beras dengan plastik minyak goreng ataupun kecap. Kita pisahkan dengan rapi sendiri-sendiri dan dalam keadaan membawa ke bank sampah bersih. Selanjutnya
setrikaan ibu-ibu, setrikaan yang rusak kita bisa bawa ke bank sampah. Ini termasuk besi dan nilainya pun lumayan. Termasuk besi. Besi apaan aja yang sudah tidak terpakai di rumah. Dan kabelnya dipisah ibu-ibu, ada nilainya tersendiri. Kabel dipisah dengan setrikaannya. Jangan jadiin satu, nanti nilainya turun seandainya disatukan dengan setrikaan, nilainya turun, dianggapnya ke harga besi. Jadi harus terpisah kabel antara besi. Kristal. Dan ini ibu, ini nilainya pun lumayan. Ini tempat kue. Ini kristal ibu, kumpulkan kristal dengan kristal ya, kumpulkan. Dan ini ibu yang kita maksud putihan, putih, dasarnya putih semua, dasarnya putih semua, tidak ada tulisan. Dan kalaupun ada tulisan, ini tetap putihan, tapi tetapnya dasarnya putih. Namun seandainya sudah diwarnai seperti ini kita anggap dimasukin ke duplek, kita masukkan ke duplek, bukan putihan lagi. Kecuali seperti ini ada tulisan, tetap ini putihan. Tapi kalau sudah ada warna, itu kita kelompokkan sebagai duplek. Dan ini buku ibu-ibu, ini buku kita satukan dengan buku lagi. Jangan dicampur dengan putihan. Nanti nilainya turun ikut ke buku. Sebab nilai putihan lebih mahal. Ini buku kita kumpulkan dengan buku pula. Yang nggak kepake ya, Bu? Yang tidak kepake, buku-buku semua buku-buku yang tidak terpakai dikumpulkan dengan buku-buku. Ibu, untuk menambah harga jualnya, saya akan mempraktekkan cara membersihkan botol beningan. Pertama, kertas label ini kita kupas, kita buang. Pelan-pelan pakai pisau sampai bersih sedemikian rupa ya ibu-ibu ya. Ini termasuk beningan gelas, Beningan botol? beningan botol maksud saya, maaf. Ini tutup tetap dipisah. Dan selanjutnya, agar menambah nilai jualnya, bukan botol, gelas ini saya bersihkan labelnya pelan-pelan seperti ini ibu. Ini tutup panci aluminium. Nanti kita bawa ke bank sampah, tetap dipisah-pisahkan tersendiri, aluminium sendiri, beningan sendiri, jangan dicampur-campur. Namun kalau aluminium, tutupnya kita buka, kita pisahkan, kita campur dengan ini tutup ini Bu. Ini termasuk keras. Dipisahkan, kita satukan dengan tutup botol aqua. Kalau aluminium, kumpulkan dengan aluminium. Pun termasuk aluminium Ibu. Kita bisa campur dengan tutup panci ini. Aluminium dengan aluminium. Ini sendok susu ibu-ibu, ini termasuk sifatnya keras. Kita satukan dengan barang-barang yang keras juga. Botol Yakult ibu-ibu kita bersihkan labelnya, kita satukan dengan yang keras pula. Ini termasuk botol Yakult, termasuk yang keras. Kita kumpulkan dengan sendok susu. Ini termasuk ke yang keras. Bekas minuman gelas seperti ini ibu-ibu yang tidak bisa dikelupas, kita pisahkan sebab harganya lain dengan yang beningan seperti ini. Jelantah pun bisa ibu-ibu ditabung ke bank sampah camar,
Kemudian ibu-ibu kalau di rumah punya plastik seperti ini ya, namanya asoy, ini juga bisa dikumpulkan. Ya, ada yang warna putih, hijau, merah, kuning ya. Kemudian kalau bekas-bekas sampo, botol bekas sampo juga bisa dikumpulkan. Wadah bekas bedak, kemudian tempat pensil anak yang tidak terpakai, atau mainan-mainan anak ya yang terbuat dari plastik itu juga bisa dikumpulkan. Kemudian wadah ini, kalau ini masih ada isinya, cuma buat contoh aja ya. Ini wadahnya kalau isinya sudah dituang, wadahnya bisa dikumpulkan ke bank sampah. Kemudian wadah bedak ya dari plastik. Kemudian serum. Nah, kosmetik, ibu-ibu kalau punya kosmetik yang potnya itu terbuat dari kaca, kemudian tutupnya terbuat dari plastik, maka harus dilepas sebelum dikumpulkan ke bank sampah. Dilepas dulu ya. Nah, dilepas, tutupnya dikumpulkan dengan sesama plastik. Kemudian wadah kacanya dikumpulkan dengan wadah kaca juga. Ini juga saya minjem buat contoh ya, Bu. Kemudian ini sama ya, spray, botol-botol bekas spray, kemudian bekas kosmetik, botol parfum, ini bisa dikumpulkan botol parfum juga. Lalu kemasan popok. Nah, kemasan popok seperti ini. Kemudian kemasan popok maksudnya kemasan luar ya, kemasan luar popok. Ya, jadi bukan popoknya, bukan popok bekasnya gitu ya. Kemudian plastik luar pembalut itu juga bisa dikumpulkan. Kemudian tas-tas seperti ini bisa dikumpulkan juga. Ini mika ibu, mika pun bisa kita kumpulkan, kita tabung, kita ke bank sampah. Demikian dari saya ibu, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.